Proses pembongkaran bandol reklame oleh Satpol PP yang melintang di sepanjang Jalan Ahmad Yani terus berlanjut. Pemko Banjarmasin tetap ngotot membongkar bandol reklame ini karena dinilai telah melanggar aturan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU nomor 20 tahun 2010 dan Perda nomor 16 tahun 2014. Bahkan dalam prosesnya sempat terjadi insiden kericuhan sehingga membuat salah satu pemilik bando mengalami memar di bagian wajahnya dan berujung pelaporan kepada pihak berwajib. Terkait laporan tersebut, Kasatpol PP Banjarmasin Muzain tetap mengikuti sesuai prosedur yang berlaku, namun proses pembongkaran tetap dilakukan. Terkait dengan pengaduannya kita ikuti saja dengan sesuai dengan prosedur yang ada, bagaimana mekanismenya Satpol PP siap saja. Tapi pada prinsipnya, sekali lagi kami tekankan bahwa intinya pemerintah kota ingin menegakkan aturan yang ada saat ini. Satpol PP atas nama pemerintah kota itu sudah melakukan tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dari SP pertama, SP kedua, kemudian SP 3. Yang sebenarnya pun pelaksanaan kegiatannya harusnya dilaksanakan di awal November, di minggu pertama tadi lah. Tapi memang ada beberapa kendala, jadi sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang. Dan perlu dicatat lagi satu hal, begitu kami ingin melaksanakan penertiban di malam Sabtu tadi, tadi malam, sebenarnya mulai sejak Senin itu sudah kita kasih surat kembali. Kita kasih surat kembali, walaupun ini tidak ada di dalam SOP, standar operasional prosedur yang ada dimiliki oleh Satpol PP, mengacu ke Permendagri 54 2011. Itu sebenarnya tahapannya cukup SP 1, 2, 3. Tapi kita kembali mengingatkan mereka, kita layangkan kembali surat ke semua pengusaha advertising. Dari data yang dihimpun, 10 yang akan ditertibkan, diantaranya 3 bandol reklame milik PT Tunggal Jaya Pemenang, 2 milik PT Wahana Inti Sejati, 2 milik CV Budi, 3 sisanya masing-masing dikelola CV Najwa, CV Pelangi Advertising, serta CV Adpis Media. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, K1net.